Hujan menetes dari talang pemancar Bukit Sirimau ketika panel tiba-tiba mati. Dan Fadil, anak yatim penjaga radio, mendengar bisikan aneh di sela desi statik yang seharusnya kosong. Like, subscribe, dan tulis kamu nonton dari kota mana. Pagi yang dingin membuka langkah Fadil turun tangga besi dengan buku log basah di tangan. Pukul 3 dini hari di punggung Bukit Sirimau selalu terasa lebih dekat ke langit dibandingkan jam lain. Angin asin dari teluk naik perlahan lewat jalan setapak, menyentuh dinding seng ruang pemancar yang dingin dan berembun. Di dalam ruangan sempit itu, kipas tua berputar pelan sambil menggeram, seperti hewan kecil yang dipaksa terjaga. Lampu indikator berkedip hijau, lalu kuning, lalu kembali hijau, berulang tanpa peduli siapa yang menatapnya. Fadil duduk di bangku kayu yang kaki depannya pernah patah dan dipaku ulang oleh relawan radio. Bangku itu selalu sedikit miring ke kiri, membuatnya terbiasa duduk condong. Tangannya memegang mikrofon cadangan yang dingin dan licin, sementara matanya membaca jam dinding dengan jarum agak miring. Jam menunjukkan 3:07, waktu yang jarang punya saksi. Pada jam seperti ini, Bukit Sirimau terasa berhenti bernapas. Bahkan suara motor dari jalan bawah hampir tak pernah terdengar. Hanya ada desir angin, bunyi kipas, dan dengung listrik dari panel tua. Fadil menarik napas pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan sunyi yang terlalu jujur. Di meja sempit dekat jendela kecil, buku log pemancar terbaring dengan sampul plastik bening yang sudah buram. Plastik itu penuh goresan kuku dan noda tinta lama. Fadil membuka halaman hari ini dan menulis rapi satu baris laporan. Setelah itu ia berhenti, membiarkan telinganya bekerja lebih dulu daripada tangannya. Ada desis statik yang tak biasa malam ini. Suaranya tipis dan panjang, seperti napas orang yang tertidur dalam. Desis itu muncul sebentar lalu menghilang, seolah malu ketahuan. Fadil menunggu sampai dengung kipas menutupinya, memastikan ia tidak salah dengar. Fadil bukan penyiar utama, dan jelas bukan teknisi sungguhan. Ia anak yatim yang diberi tugas jaga malam karena tangannya telaten dan suaranya tenang. Orang-orang bilang suaranya tidak membuat panik. Setiap malam ia membersihkan panel, mengecek kabel, lalu membacakan pengumuman layanan publik agar radio tetap dianggap hidup. Pekerjaan itu awalnya hanya pengganti sementara, lama-lama menjadi kebiasaan yang menempel di tubuhnya. Fadil hafal bunyi setiap tombol, tahu kapan panel suka panas dan kapan kipas harus dipukul pelan agar tidak berhenti. Semua ia pelajari tanpa buku, hanya dari malam ke malam. Di luar ruangan, hujan tipis mulai turun dan memukul atap seng dengan ritme pelan. Bunyi itu tidak berisik tapi konsisten, seperti ketukan jari. Fadil berdiri dari bangku, meraih kain lap dan mengelap panel yang berdebu. Bau timah solder dan kabel lembab bercampur dengan udara basah yang masuk dari celah pintu. Bau itu selalu memicu ingatan lama di kepala Fadil. Ia teringat sore-sore jauh sebelum ia tinggal di radio, saat orang dewasa masih mengajarinya mengeja huruf dengan sabar. Bau besi dan debu selalu hadir di ingatan itu. Ia mengibaskan kepala, kembali ke malam ini. Radio komunitas ini kecil, bahkan sering diremehkan. Namun suaranya sampai ke banyak telinga di lereng dan kampung bawah. Warga menelpon untuk mengabarkan jalan licin, anak hilang, atau jadwal kapal yang berubah. Fadil hafal suara-suara itu walau jarang bertemu wajahnya. Baginya, suara adalah bentuk wajah. Ia bisa membedakan mana yang gugup, mana yang marah, dan mana yang hanya ingin didengar. Di radio ini, semua orang saling kenal lewat bunyi. Itulah sebabnya Fadil merasa tempat ini lebih nyata daripada banyak rumah. Di sudut ruangan ada pintu besi dengan cat mengelupas dan bekas karat di engselnya. Kunci pintu itu sering macet, dan Fadil sudah terbiasa memutar 2 kali sambil sedikit mendorong. Malam ini kunci terasa lebih berat, seolah ada pasir masuk ke dalam. Fadil menghela napas lalu kembali ke kursinya. Ia menekan tombol siaran dan membaca pengumuman singkat tentang cuaca laut. Suaranya masuk jernih dan rapi, lalu menghilang di udara. Setelah menutup siaran, ia mencatat jam di buku log dengan teliti. Jam mati dan nyala selalu ditulisnya, meski jarang ada yang membaca. Di tengah buku log ada satu halaman yang pernah sobek. Sobekannya rapi, seperti ditarik hati-hati dan disengaja. Fadil tak pernah tahu siapa yang menyobeknya dan kapan itu terjadi. Namun halaman itu selalu membuat perutnya mengencang. Ia menutup buku dan meletakkannya sedikit menjauh dari tepi meja. Seolah dengan jarak itu, rasa gelisahnya ikut menjauh. Fadil melirik jam lagi, lalu menyesap air dari botol plastik. Air itu terasa hangat dan hambar. Telepon radio berdering pelan, bukan nada keras, hanya getar pendek yang khas.
Fadil mengangkatnya dan menyebut nama radio dengan suara resmi. Di seberang, suara perempuan berumur menjelaskan tentang lampu jalan yang mati sejak kemarin. Fadil mencatat alamatnya, lalu berjanji menyampaikan pagi nanti. Setelah telepon ditutup, ruangan kembali sunyi. Namun sunyi itu tidak kosong. Desi statik naik lagi, kali ini lebih tebal dan terasa dekat. Lalu muncul potongan suara lain. Suara orang dewasa, berat dan cepat. Seolah berbicara terlalu dekat dengan mikrofon. Fadil menahan napas dan memiringkan kepala. Ia meraih kenop dan memutarnya perlahan. Kipas tua mendengung lebih keras, seakan ikut tegang. Suara itu terpotong-potong oleh statik. "Besok lock itu," kata suara tersebut, lalu terhenti. Fadil menelan ludah dan mendekatkan telinga. "Jangan sampai keluar." Suara itu muncul lagi, lebih jelas, lalu lenyap, seperti diseret angin. Fadil mematikan siaran darurat dan berdiri dari kursinya. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia memaksa diri untuk tetap tenang. Matanya bergantian menatap buku lok dan pintu besi. Ruangan mendadak terasa lebih sempit dari biasanya. Langkah kaki terdengar dari luar, berat dan cepat, menaiki tangga besi. Seseorang berhenti tepat di depan pintu. Fadil mematikan lampu utama dan menyisakan lampu kecil di panel. Bunyi hujan di atap seng terdengar lebih keras dalam gelap. Pintu besi diketuk 2 kali, pendek dan tegas. "Mas, buka." Suara laki-laki terdengar dari luar. Fadil mengenali suara itu samar, bukan warga yang sering menelepon radio. Ia membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat wajah tamu malam itu. Di ambang pintu berdiri seorang pria sekitar 40-an, dengan baju kerja kusam dan sepatu basah. Tas perkakas tergantung di bahu kirinya. Wajahnya datar, matanya bergerak cepat menilai ruangan. "Saya Pak Ranu, teknisi audit jaringan," katanya singkat. Fadil mengangguk dan mempersilahkan masuk. Pak Ranu melangkah pelan, memperhatikan panel, kabel, dan jam dinding tanpa banyak bertanya. Ia berhenti di depan buku lok, memandanginya beberapa detik, lalu memilih tidak menyentuhnya. "Mas jaga malam ya," ucapnya tanpa menoleh. Fadil menjawab iya, dan mulai menjelaskan rutinitasnya dengan singkat. Pak Ranu mendengarkan sambil berlutut, memeriksa konektor satu persatu, lalu mengangguk kecil. Bau hujan menempel di bajunya dan menyebar di ruangan. Kipas tua terus menggeram, setia seperti biasa. "Radio ini mau ditutup," kata Pak Ranu tiba-tiba, dengan suara datar. Fadil terdiam di tempat. Kalimat itu sudah sering beredar sebagai rumor di bawah. Namun mendengarnya di ruang sempit ini terasa berbeda. Dada Fadil mengencang, ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Pak Ranu berdiri dan menatap jam dinding. "Izin," katanya bermasalah, lanjutnya, seolah membaca cuaca. Pak Ranu mengambil catatan kecil dari saku celananya dan menulis satu baris cepat. Ia menyelipkan catatan itu kembali tanpa menjelaskan apapun. Fadil hanya bisa memandang buku lok yang tergeletak di meja. Di luar, adzan subuh terdengar jauh dan tipis, tertahan hujan dan angin. Fadil menyadari waktu bergerak cepat tanpa menunggu siapapun. Ia ingin bertanya tentang suara tadi, tentang potongan kalimat yang tertangkap. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Pak Ranu melangkah ke pintu dan berhenti sejenak. "Mas catat yang rapi," katanya pelan, terdengar seperti nasihat biasa. Setelah itu, ia membuka pintu dan menghilang ke dalam hujan. Bau asin kembali masuk, membawa sunyi yang lebih berat. Fadil menutup pintu dan mengunci 2 kali dengan tangan mantap. Ia duduk kembali, membuka buku lok dan menulis jam dengan tulisan yang lebih hati-hati. Desi statik muncul lagi, sangat halus, hampir tak terdengar. Fadil mendekatkan telinga, menunggu, dan dunia seakan menahan napas. Pagi datang dengan langkah ragu di punggung Bukit Sirimau, seolah tidak ingin mengusik apapun yang tertinggal dari malam. Kabut tipis bergelayut rendah, membuat atap seng ruang pemancar basah dan licin ketika disentuh. Fadil turun tangga besi perlahan, menahan pegangan yang dingin, menghindari denangan kecil sisa hujan semalam. Di tangannya, buku lok dibungkus plastik hitam, agar kertas di dalamnya tidak lembek. Suara motor pertama menyalip sunyi dengan dengus pendek dan knalpot serak. Fadil menepi sebentar, memberi jalan, lalu melanjutkan turun dengan langkah hati-hati. Bau tanah basah bercampur asin laut menempel di hidungnya, tajam namun akrab. Pikirannya masih tertinggal pada potongan suara malam tadi, yang belum juga ia cerna. Di kantor kecil radio komunitas, pintu kayu sudah terbuka sejak pagi. Bu Merta duduk di balik meja, menyeduh kopi pahit yang uapnya tipis dan cepat hilang. "Kamu kelihatan pucat," katanya tanpa menoleh. Fadil meletakkan buku lok di meja dan hanya menggeleng pelan. Fadil menjelaskan malamnya dengan kalimat singkat dan hati-hati.
Ia menyebut hujan, siaran, dan pengecekan panel, tanpa menyinggung suara aneh yang tertangkap. Bu Merta mendengarkan sambil membuka halaman log. Jarinya berhenti di tanggal hari ini. Ia mengangguk kecil, lalu menutup buku dengan hati-hati. Nanti siang ada audit, ucap Bu Merta akhirnya. Suaranya datar, tapi matanya waspada, seperti orang yang sudah lama menunggu kabar buruk. Kata audit membuat udara di ruangan terasa menekan. Fadil menelan ludah dan mengangguk, merasa dadanya ikut menyempit. Di luar, hujan sudah benar-benar reda. Yang tersisa hanya tetes dari talang yang jatuh teratur ke tanah. Bunyi itu menjadi pengiring percakapan yang tidak berlanjut. Fadil berdiri di dekat jendela, menatap kabut yang perlahan terangkat. Menjelang siang, Pak Ranu muncul lagi tanpa banyak suara. Bajunya tetap kusam seperti kemarin malam, namun sepatunya kering dan bersih, kontras dengan lantai yang masih lembab. Tas perkakasnya tergantung di bahu yang sama, resleting setengah terbuka. Ia menyapa Bu Merta singkat, lalu menatap Fadil dengan mata yang tetap tenang. Pak Ranu meminta izin mengecek panel cadangan dan jalur kabel belakang. Ia bergerak cepat dan efisien, seolah sudah hafal letak setiap sudut. Fadil mengikuti dari jarak aman, memperhatikan cara pria itu memegang obeng dan menempelkan telinga ke panel. Gerakannya minim, namun selalu tepat sasaran. Fadil menangkap satu hal yang mengganggunya. Pak Ranu tidak pernah ragu, bahkan ketika menyentuh bagian yang jarang disentuh orang lain. Seperti orang yang sudah tahu apa yang ia cari. Pikiran itu membuat Fadil semakin waspada. Saat Bu Merta keluar ruangan untuk menelepon, kantor radio tinggal mereka berdua. Kipas meja berdejit pelan, memecah keheningan yang tiba-tiba terasa tebal. Pak Ranu berdiri dan menatap jam dinding, lalu menurunkan suara. "Kamu dengar sesuatu semalam," katanya, bukan bertanya. Fadil terdiam beberapa detik, menimbang. Ia akhirnya mengangguk pelan dan menceritakan desis serta potongan kalimat tanpa menambah-nambahi. Pak Ranu mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap datar. Ia hanya mengangguk kecil, seolah mencatat semuanya di kepala. Pak Ranu mendekat ke meja dan membuka buku log. Ia membalik halaman pelan, satu persatu, berhenti di bagian tengah. Fadil melihat jelas bekas sobekan yang pernah ada. Namun kini tampak garis tipis seperti bekas lem di tepinya, rapi dan hampir tak terlihat. "Itu bukan dari saya," kata Fadil cepat, suaranya sedikit meninggi. Pak Ranu mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Ia menutup buku dan menggesernya kembali ke posisi semula. "Ada yang rapi bekerja," ucapnya pendek. Transisi suara datang dari luar tanpa aba-aba. Klakson mobil berbunyi keras lalu berhenti mendadak. Disusul suara orang berdebat jauh di jalan bawah. Pintu kayu bergetar ringan tertiup angin. Fadil merasa dadanya mengencang tanpa tahu sebabnya. Bu Merta kembali dengan wajah yang lebih tegang dari sebelumnya. "Mereka dari perizinan sudah di jalan," katanya cepat. Pak Ranu mengangguk dan menyimpan alatnya ke dalam tas. Ia berdiri sedikit ke samping, memberi ruang, seolah ia bukan bagian utama ruangan. Dua pria masuk tanpa banyak basa-basi. Seragam mereka rapi dan disetrika. Map biru dicepit di ketiak masing-masing. Mereka menyebut pasal, tanggal, dan kata bermasalah berulang kali, seolah membaca daftar belanja. Fadil berdiri di sudut, merasa namanya mengambang di udara. Audit berjalan cepat dan dingin. Panel difoto, kabel ditarik, jam dicatat dengan suara klik pena. Salah satu pria berhenti lama di depan buku log, mengernyit, lalu menulis sesuatu tanpa menjelaskan. Bu Merta menjawab seperlunya, menjaga nada agar tidak meninggi. Pak Ranu hampir tidak bicara. Ia hanya sesekali menunjuk detail kecil yang terlewat, lalu kembali diam. Fadil memperhatikan dari jauh, merasa kehadiran pria itu menenangkan sekaligus asing. Seperti dinding yang tidak terlihat, tapi terasa ada. Saat tim perizinan pergi, ruangan mendadak terasa kosong. Bu Merta menghembuskan napas panjang dan menyandarkan punggung ke kursi. "Mereka cari celah," katanya pelan. Fadil mengangguk, matanya tertahan di buku log. Pak Ranu menutup tasnya dan mendekat ke Fadil. "Catatanmu rapi," ucapnya singkat. "Teruskan." Ia menatap mata Fadil sebentar, lalu berpaling. Tidak ada janji, tidak ada penjelasan yang menenangkan. Sore turun cepat di bukit.
membawa bayangan panjang di dinding. Angin mengantar suara azan dari bawah, terpecah oleh rumah-rumah yang berjajar. Fadil kembali ke ruang pemancar untuk jaga petang. Hujan tidak turun, tapi udara masih menyimpan lembab. Ia membuka pintu besi dan langsung tertegun. Kunci pintu terasa berbeda, lebih keras dan seret dari biasanya. Fadil memutar 2 kali, lalu 3, mencoba memastikan. Ada bunyi klik asing yang tidak ia kenal. Di dalam, lampu indikator mati seluruhnya. Panel sunyi, kipas tidak berputar sama sekali. Buku log masih di meja, namun posisinya bergeser sedikit dari tempat terakhir ia ingat. Fadil menelan ludah dan melangkah masuk perlahan. Fadil menekan tombol darurat pada panel dengan gerakan yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia menunggu reaksi yang biasanya muncul cepat, berharap ada dengung kecil atau getaran halus. Tidak ada bunyi kipas, tidak ada kedip lampu, hanya sunyi yang terasa seperti menahan ejekan. Sunyi itu membuat ruangan serasa menatap balik ke arahnya. Ia meraba saklar utama dan memastikan posisinya benar. Ujung jarinya terasa lengket oleh udara lembab yang bercampur debu halus. Fadil menekan kembali, sedikit lebih keras, lalu melepasnya. Tetap tidak ada perubahan. Fadil menyalakan senter kecil dari sakunya dan menyapu cahaya ke sudut ruangan. Kabel-kabel tergantung rapi seperti biasanya, namun salah satu pengikat plastik tampak baru dan terlalu bersih. Ia mendekat, memeriksa dari jarak dekat, lalu berhenti sebelum menyentuh apapun. Di luar, suara motor lewat sekali, lalu menghilang di turunan dengan dengus pendek. Ia berdiri beberapa detik tanpa bergerak, membiarkan mata menyesuaikan diri. Bau besi lembab dan plastik hangat bercampur di udara. Fadil menelan ludah, merasa tengkuknya dingin. Ia sadar, ada yang berubah, meski belum tahu apa tepatnya. Fadil memanggil Bu Merta lewat telepon, namun sinyalnya putus-putus. Suara panggilan terpotong, lalu senyap. Ia mencoba lagi sambil berdiri dekat jendela kecil yang menghadap gelap. Dari bawah bukit terdengar bunyi wajan dipukul pelan, tanda orang mulai menutup warung sore. Ia menghela napas dan memilih mengirim pesan singkat. Tangannya sedikit gemetar saat mengetik, lalu berhenti sejenak sebelum menekan kirim. Fadil tidak menulis panjang, hanya kata-kata yang ia rasa paling perlu. Setelah itu, ia kembali ke meja dengan langkah pelan. Buku log yang tadi siang ia letakkan rapi kini bergeser sedikit. Posisi itu hanya beberapa jari dari tempat semestinya, tapi cukup untuk membuatnya yakin ada orang masuk. Fadil membuka halaman hari ini dan melihat catatan jam siang yang ia tulis sendiri. Di tepi halaman, ada noda jari samar seperti bekas disentuh tergesa. Ia menarik napas dan menulis 1 baris tambahan di bawah catatan terakhir. Fadil menuliskan jam panel mati dengan tulisan rapi dan lurus. Setelah itu, ia menutup buku perlahan seolah menutup rahasia. Kalimat Pak Ranu terngiang di kepalanya, tentang catatan yang rapi. Fadil tiba-tiba merasa catatannya bukan lagi rutinitas. Catatan itu berubah menjadi sesuatu yang harus dijaga. Ia menekan sampul buku log dengan telapak tangan, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil. Ada rasa takut yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Angin sore berubah dingin dan menyusup lewat celah pintu besi. Fadil memeriksa kunci dan engsel, lalu mengunci ulang meski pintu sudah tertutup. Ia menempelkan telinga ke pintu sebentar dan mendengar hanya suara dedaunan basah yang saling bergesek. Tidak ada langkah, tapi rasa diawasi tidak mau pergi. Transisi suara datang dari luar dalam bentuk bunyi notifikasi HT milik relawan keamanan kampung. Fadil merogoh saku dan menyalakan HT yang jarang ia pakai sendirian. Pos jaga, terdengar? Suaranya sedikit serak. Jawaban datang terputus, disusul kabar singkat tentang kendaraan asing yang naik bukit tadi siang. Fadil mematikan HT dan berdiri memikirkan langkah berikutnya. Ia tidak berani meninggalkan ruang pemancar terlalu lama, namun ia juga sadar butuh orang dewasa. Di tangga besi, telapak kakinya terpeleset sedikit karena licin oleh embun. Ia berpegangan kuat, lalu melanjutkan turun dengan napas pendek. Di halaman kantor radio, Bu Merta sudah menunggu dengan wajah tegang. "Panel mati?" tanyanya cepat tanpa basa-basi. Fadil mengangguk dan menunjukkan buku log yang ia bawa. Bu Merta membuka plastik hitamnya, membaca sekilas, lalu memejamkan mata beberapa detik. "Kita naik bareng," kata Bu Merta akhirnya. Ia mengambil kunci cadangan dan senter lebih besar, lalu memasukkan map dokumen ke tas kain.
Fadil memperhatikan map itu yang berisi kertas izin lama. Map itu terlihat seperti benda biasa, namun semua orang memperlakukannya seperti bom. Mereka naik bukit dengan langkah cepat dan hati-hati. Rumah-rumah mulai menyalakan lampu, memantulkan cahaya kuning ke jalan basah. Ada suara televisi dari jendela terbuka, bercampur tawa anak kecil. Fadil menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Sampai di ruang pemancar, Bu Merta langsung memeriksa saklar dan meteran. Ini bukan mati biasa, katanya pelan. Ia membuka panel kecil di sisi, lalu menghela napas panjang. Salah satu kabel tampak terlepas dengan rapi, bukan putus atau terbakar. Fadil berdiri diam di dekat pintu, merasa bersalah tanpa tahu letaknya. Bu Merta menatap Fadil sebentar, lalu menyapu ruangan dengan pandangan tajam. "Kamu tidak pegang yang ini kan?" Tanyanya tegas. Fadil menggeleng cepat dan Bu Merta mengangguk seperti memutuskan sesuatu. Mereka belum sempat menutup panel ketika ketukan keras terdengar di pintu besi. Ketukannya lebih kuat dari kemarin dan terdengar memaksa. Bu Merta memberi isyarat diam, lalu membuka pintu sedikit. Di ambang pintu berdiri salah satu pria berseragam perizinan, ditemani lelaki berkaos kerah dengan senyum tipis. "Maaf, ada laporan gangguan," kata pria berseragam itu. Lelaki berkaos kerah menyelip di belakangnya. Matanya bergerak cepat menilai ruangan. Fadil mengenali wajah itu dari selebaran kegiatan kota, Darsa Latu. Darsa Latu melangkah masuk tanpa menunggu undangan. "Sayang sekali, fasilitas begini harusnya profesional," katanya halus namun menusuk. Bu Merta berdiri di antara Darsa dan meja, menjaga jarak. Fadil memegang tas berisi buku log lebih erat. Pria berseragam membuka map birunya dan mulai membaca pernyataan singkat. Ia menyebut pelanggaran, potensi bahaya, dan keluhan pihak tertentu. Fadil mendengar namanya disebut sebagai penjaga malam yang diduga lalai. Jantungnya terasa memukul tenggorokan. "Anak ini tidak punya akses ke sistem utama," kata Bu Merta dengan suara dingin. Darsa tersenyum kecil dan mengangguk seolah paham. "Kadang orang yang kelihatan kecil justru celahnya," balas Darsa pelan. Ruangan terasa makin sempit. Pria berseragam meminta buku log untuk diperiksa. Bu Merta ragu sejenak lalu menoleh ke Fadil. Fadil menyerahkan tasnya dengan tangan gemetar, namun tetap memegang sampai Bu Merta memastikan pegangannya aman. Darsa menatap buku itu seperti menatap barang bukti lama. Darsa membuka halaman tengah tepat di bekas robekan. Ia menekan tepi halaman dan mengusapnya pelan. "Ada yang ditempel," gumamnya. Bu Merta menahan diri untuk tidak menyelah. Wajah Fadil terasa panas seperti dituduh tanpa suara. "Besok pagi kalian dipanggil ke kantor perizinan," kata pria berseragam itu. "Sementara pemancar harus dihentikan sampai pemeriksaan selesai." Bu Merta bertanya tentang dasar tertulis. Pria itu hanya menunjuk map dan berkata semua ada prosedurnya. Saat mereka hendak pergi, Darsa berhenti dekat pintu. Ia menoleh pada Fadil dengan senyum tipis yang sama. "Kamu anak baik, jangan ikut-ikut urusan orang tua," katanya lembut. Kalimat itu lebih menakutkan daripada ancaman. Setelah pintu menutup, Bu Merta berdiri lama tanpa bicara. Fadil menunggu sambil mendengar hujan jauh yang mulai turun lagi. Dari bawah bukit, adzan Isya terdengar samar seperti lewat kain basah. Bu Merta akhirnya duduk dan menutup wajah dengan tangan. Fadil ingin minta maaf, tapi ia tidak tahu untuk apa. Ia hanya berkata pelan bahwa ia tidak menyentuh kabel dan mendengar suara aneh semalam. Bu Merta mengangkat kepala. Matanya merah tapi tajam. "Kamu yakin suara itu nyata?" tanyanya. Fadil mengangguk dan menceritakan lagi potongan kalimat dengan detail jam dan desis. Bu Merta menatap ruang kosong, tempat buku log tadi berada, lalu mengerutkan kening. "Kalau log diambil, kita kehilangan pegangan," gumamnya pelan. Telepon Bu Merta bergetar di tengah sunyi. Nama Pak Ranu muncul di layar. Bu Merta mengangkat cepat dan menyalakan pengeras suara. "Jangan tidur di atas malam ini," kata Pak Ranu tanpa salam. Suaranya tetap tenang, tapi tekanannya terasa berbeda. "Ada orang datang, bukan untuk audit." Sambungan terputus sebelum ada pertanyaan. Bu Merta berdiri dan menghela napas panjang. "Kita turun sekarang," katanya dengan nada pahit. Mereka mematikan lampu, mengunci pintu, lalu turun cepat di tanah rintik. Di tikungan pertama, Fadil menoleh dan melihat cahaya senter bergerak di dekat ruang pemancar. Fadil mendapati panel pemancar mati dan buku log bergeser. Lalu bersama Bu Merta memeriksa kerusakan yang tampak disengaja. Tim perizinan datang bersama Darsa Latu, menuduh kelalaian dan mengambil buku log sambil memerintahkan penghentian siaran. Di tikungan bukit yang gelap, Fadil mendengar suara pintu besi dibuka lagi dari atas. Malam turun tanpa permisi ketika Fadil dan Bu Merta tiba di rumah kontrakan kecil di lereng.
Lampu teras menyala temaram dan menarik serangga yang berterbangan malas di sekitarnya. Bu Merta menutup pintu rapat, menggeser kursi kayu sebagai ganjal, lalu mematikan televisi agar rumah benar-benar hening. Hening itu membuat langkah kaki mereka sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Fadil duduk di lantai beralas tikar pandan yang sudah mulai menipis di beberapa sudut. Ia membuka tas kecilnya dan memastikan buku log tidak ada di dalamnya. Ia menatap ruang kosong itu lama, seolah berharap benda itu muncul sendiri. Kehilangan terasa lebih berat di rumah, jauh dari panel dan bunyi kipas yang biasa menenangkannya. Bu Merta menyeduh teh panas di dapur kecil. Uapnya tipis dan cepat lenyap, meninggalkan aroma pahit yang hangat. Kalau mereka ambil log, kita masih punya ingatan, katanya pelan sambil menuang ke gelas. Ia duduk berhadapan dengan Fadil dan menarik napas panjang. Fadil mengangguk, tapi dadanya tetap sesak. Ingatan tanpa bukti terasa seperti cerita yang mudah dipatahkan oleh orang yang lebih berkuasa. Ia menekan lutut dengan telapak tangan agar gemetarannya berhenti. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Transisi suara datang dari luar rumah tanpa aba-aba. Ada motor lewat pelan, berhenti sejenak, lalu melaju lagi menuruni jalan sempit. Fadil menahan napas sampai suara itu menjauh. Bu Merta mengeluarkan ponsel dan memeriksa pesan yang masuk satu persatu. Nama Pak Ranu muncul lagi, kali ini hanya pesan singkat. Ia meminta mereka mencatat jam, urutan kejadian, dan detail sekecil apapun yang diingat. Bu Merta membalas dengan kalimat pendek, lalu meletakkan ponsel menghadap layar ke bawah. Kita tulis sekarang, katanya tanpa ragu. Mereka mengambil kertas kosong dan pena dari laci. Fadil mulai menulis, tangannya masih kaku dan jarinya terasa dingin. Ia menuliskan jam panel mati, posisi kabel, dan bunyi yang ia dengar malam itu. Bu Merta menambahkan catatan tentang audit, waktu kedatangan tim perizinan, dan ucapan Darsalatu. Tulisan itu mengalir pelan, baris demi baris. Setiap kalimat membuat Fadil merasa sedikit lebih berdiri. Ia menyadari betapa detail kecil yang biasa ia catat, kini punya arti lain. Catatan berubah menjadi cara bertahan, bukan sekedar kebiasaan. Ketika mereka selesai, Bu Merta melipat kertas rapi dan menyimpannya di laci paling bawah. Besok kita cari saksi, katanya pelan. Fadil bertanya saksi siapa. Suaranya nyaris berbisik. Bu Merta menatap jendela yang gelap. Siapapun yang dengar radio malam itu. Pagi datang dengan cahaya pucat dan suara ayam dari rumah tetangga. Fadil bangun lebih cepat dari biasanya, tanpa perlu dibangunkan. Di dapur, wajan dipukul pelan oleh tetangga, tanda orang mulai memasak sarapan. Fadil menyiapkan air minum dan memeriksa ponsel dengan perasaan was-was. Beberapa pesan masuk dari pendengar radio. Mereka menanyakan mengapa siaran terhenti dan apakah ada masalah. Fadil membaca satu persatu, merasakan dorongan kuat untuk menjawab semuanya. Bu Merta melarangnya dulu. Tunggu sampai kita punya arah, katanya tegas namun lembut. Menjelang siang, Pak Ranu datang ke rumah kontrakan itu. Kali ini tanpa tas perkakas, hanya map tipis di tangan kanannya. Ia duduk di kursi dekat pintu tanpa banyak bicara dan menatap kertas catatan yang mereka buat semalam. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya bergerak cepat membaca detail. Semua terdengar biasa, namun terasa berbeda di telinga Fadil. Pak Ranu menyarankan mereka mengumpulkan rekaman siaran lama dari ponsel pendengar. Bu Merta mencatat cepat di buku kecilnya. Bukan untuk sensasi, kata Pak Ranu.
untuk urutan. Sore itu Fadil dan Bu Merta menemui dua pendengar lama yang rumahnya tidak jauh. Mereka mendengar keluhan tentang gangguan siaran malam itu. Salah satunya menyebut potongan suara yang sama persis. Fadil menahan napas dan merasa dadanya hangat. Malam kembali turun dengan langkah pelan. Rumah terasa lebih tenang, tapi pikiran Fadil justru berisik. Ia menatap kertas catatan dan ponsel yang diletakkan di samping bantal. Bu Merta menyiapkan makan sederhana dan memintanya makan, mesti nafsu makannya hilang. Saat mereka hendak tidur, ponsel Fadil bergetar di tengah sunyi. Ada pesan suara masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi rekaman pendek dengan desis statik dan potongan kalimat yang sama, seperti yang ia dengar di bukit. Fadil menatap Bu Merta dengan mata membesar. Fadil dan Bu Merta mulai mengganti buku log yang hilang dengan catatan ingatan serta kesaksian pendengar radio. Paranu mengarahkan mereka pada bekas halaman sobek dan rekaman siaran sebagai kunci pembuktian awal. Rekaman suara itu tiba-tiba berhenti, lalu terdengar seseorang berbisik menyebut nama Fadil. Fadil memutar ulang pesan suara itu dengan volume kecil, lalu mematikannya cepat sebelum bisikan terlalu lama menetap di kepalanya. Suara yang menyebut namanya terdengar dekat, seolah mulut orang itu menempel ke mikrofon yang basah. Bu Merta tidak bergerak selama beberapa detik, hanya menatap layar ponsel yang meredup perlahan. Udara di kamar terasa lebih sempit, padahal jendela terbuka lebar menghadap jalan. "Nomornya siapa?" tanya Bu Merta akhirnya, dengan suara yang ditahan. Fadil menggeleng dan menunjukkan layar, deretan angka asing tanpa nama atau tanda apapun. Bu Merta meraih ponsel itu, menekan tombol panggil, lalu membatalkannya sebelum nada pertama keluar. Ia seperti sadar bahwa menelepon balik bisa menjadi undangan yang tidak perlu. Fadil menelan ludah dan mengusap telapak tangannya di celana yang mulai kusut. Ia berusaha mengingat apakah pernah ada pendengar yang menyimpan nomornya secara pribadi. Namun bisikan itu tidak seperti suara pendengar yang ia kenal. Terlalu dekat dan terlalu pelan, seperti sengaja dibuat agar hanya satu orang yang mendengar. Transisi suara datang dari luar rumah kontrakan. Seekor anjing menggonggong sekali, lalu sunyi lagi, seolah ditekan oleh malam. Di kejauhan, motor lewat cepat, dan suaranya menghilang di tikungan menurun. Fadil menahan napas sampai bunyi itu benar-benar pergi. Bu Merta mengirim pesan ke Pak Ranu dengan kalimat singkat dan langsung ke inti. Ia tidak menulis tentang rasa takut atau panik, hanya tentang rekaman dan bisikan yang menyebut nama. Tidak sampai 2 menit balasan datang dengan nada yang tegas. Pak Ranu menyuruh mereka menyimpan file itu di 2 tempat dan jangan mengirimnya ke siapapun. Fadil mengikuti instruksi itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia memindahkan rekaman ke ponsel Bu Merta dan ke flash disk kecil yang biasa dipakai untuk lagu siaran. Flash disk itu terasa ringan, hampir tidak berarti, namun Fadil memegangnya seperti barang berharga. Setelah selesai, Bu Merta memasukkannya ke saku dalam tas kain dan mengancingnya rapat. Pagi berikutnya datang tanpa hujan. Langit Ambon terlihat cerah, tapi udara masih lembab dan berat. Bu Merta memaksa Fadil sarapan nasi panas dengan ikan kecil goreng agar tubuhnya tidak kosong. Fadil makan pelan, tanpa rasa, hanya agar Bu Merta berhenti menatapnya dengan cemas. Setelah itu, mereka berjalan menuju kantor perizinan dengan langkah yang terasa terlalu terdengar. Jalanan mulai ramai, tapi tidak seperti ramai yang menyenangkan. Orang-orang memandang sekilas, lalu berpaling. Seolah ada kabar yang sudah lebih dulu sampai. Fadil menangkap potongan kalimat dari 2 orang yang duduk di teras, tentang radio yang bikin masalah. Ia ingin menutup telinga, namun justru mendengar lebih jelas. Di depan kantor perizinan, bendera merah putih berkibar pelan tertiup angin pagi. Bu Merta menarik nafas panjang dan mengetuk pintu kaca. Petugas resepsionis memandang mereka dari balik meja, lalu menyebut nama Bu Merta dengan nada yang sudah siap tidak ramah. Fadil berdiri sedikit di belakang, merasakan telapak kakinya dingin menempel lantai. Mereka diminta menunggu di kursi plastik yang permukaannya licin dan dingin. Pendingin ruangan menyala terlalu kuat, membuat kulit Fadil merinding. Bu Merta membuka map dokumen dan mengecek berkas berulang kali, memastikan urutannya benar. Fadil memperhatikan jarinya yang berusaha tetap stabil meski sendinya tegang. Seorang pegawai akhirnya memanggil mereka masuk ke ruangan rapat kecil. Di dalam, ada 2 pria berseragam yang kemarin datang ke bukit, dan 1 orang lain yang tidak memakai seragam. Orang itu duduk santai, kaos kerahnya rapi, senyumnya tipis seolah sudah mengenal situasi. Darsalatu,
Bu Merta menyapa seperlunya lalu duduk tegak di kursi yang disediakan. Darsa menatap Fadil seolah menilai ukuran masalah yang ia bawa. Pria berseragam mulai membaca laporan dengan nada datar. Kata-katanya terdengar seperti potongan mesin. Fadil mendengar frasa kelalaian dan gangguan frekuensi disebut lagi. Pemancar dihentikan sementara. Itu prosedur, kata salah satu pria berseragam. Bu Merta meminta salinan tertulis dan rincian laporan pengaduan. Darsa menyelipkan kalimat lembut tentang banyak pihak yang merasa terganggu. Nada lembut itu membuat Fadil lebih mual daripada ancaman keras. Fadil ingin bicara tentang rekaman dan bisikan, tapi Bu Merta menahannya dengan tatapan singkat. Ia sadar ini bukan tempat aman untuk membongkar kartu. Bu Merta lalu menanyakan mengapa buku log mereka ditahan dan kapan dikembalikan. Pria berseragam menjawab singkat. Setelah pemeriksaan selesai, Darsa mencondongkan badan sedikit ke arah Bu Merta. Suaranya dibuat lebih pelan dan bersahabat. Saya bisa bantu cari jalan, Bu, katanya, seolah menawarkan kebaikan tulus. Tapi radio begini harus ikut aturan yang benar. Bu Merta menatapnya lama lalu menjawab pendek bahwa mereka memang ingin ikut aturan. Setelah pertemuan selesai, mereka keluar dengan perasaan yang jauh lebih berat. Di lorong, Bu Merta berhenti dan mengusap keningnya yang berkeringat. Fadil bertanya, apakah radio mereka akan benar-benar ditutup? Bu Merta tidak menjawab langsung, hanya berkata mereka harus tetap rapi dan tidak terpancing. Di halaman kantor, seorang lelaki muda mendekat sambil membawa map coklat tipis. Ia mengaku relawan radio yang biasanya siaran sore. Suaranya gugup dan matanya tidak berani menatap lama. Bu, tadi ada yang telepon saya, katanya pelan. Bu Merta mengajak mereka menepi ke bawah pohon flamboyan. Lelaki muda itu berkata, ada orang yang mengingatkan bahwa radio bisa ditutup permanen. Ia juga menyebut nama Fadil, disebut sebagai anak yang bikin masalah. Fadil merasa tenggorokannya kering, seolah namanya jadi batu yang dilempar kemana-mana. Saat mereka pulang, Pak Ranu sudah menunggu di teras rumah kontrakan. Ia duduk seperti orang biasa yang singgah, namun matanya memeriksa jalanan sebelum mereka masuk. Ada yang mengincar rekaman itu, katanya tanpa pembuka. Bu Merta mengangguk dan menunjukkan tasnya, memastikan flashdisk aman. Pak Ranu tidak marah, tapi tekanannya terasa jelas. Ia meminta Fadil mengingat jam persis saat bisikan muncul dalam rekaman. Fadil menyebutkan detiknya, lalu menyebut bunyi statik yang mendahului. Pak Ranu menulis angka-angka itu di kertas kecil dan menyimpannya di saku. Sore hari, mereka bertemu beberapa relawan radio di halaman kecil belakang kantor. Ada yang datang dengan wajah kesal, ada yang datang dengan wajah takut. Seorang relawan berkata, lebih baik berhenti saja agar tidak makin rumit. Bu Merta menahan emosinya dan meminta semua duduk. Fadil mendengar perdebatan itu seperti mendengar radio rusak. Suara-suara tumpang tindih. Ada yang menyalahkan Bu Merta, ada yang menyalahkan dirinya. Fadil ingin menghilang, tapi ia memaksa tetap duduk. Pak Ranu tidak bicara, namun memandang satu persatu seolah mengukur keberanian mereka. Bu Merta akhirnya berkata, mereka butuh bukti, bukan teriakan. Ia menjelaskan tentang saksi pendengar dan rekaman yang terkumpul. Beberapa relawan tampak sedikit lega, namun ada juga yang malah makin takut. Kata bukti terdengar seperti kata perang di telinga mereka. Transisi audio datang dari kejauhan ketika azan maghrib melayang pelan dari bawah bukit. Suara itu menenangkan sejenak dan membuat orang-orang terdiam. Fadil memanfaatkan hening itu untuk bicara singkat bahwa ia tidak menyentuh kabel dan ia mencatat semuanya. Suaranya kecil, tapi cukup membuat beberapa mata menatapnya dengan rasa bersalah. Setelah pertemuan bubar, Bu Merta menerima pesan dari seorang donatur kecil yang biasa membayar listrik. Donatur itu berkata, ia sementara mundur karena takut namanya ikut terseret. Bu Merta tidak membalas panjang, hanya mengucapkan terima kasih. Fadil melihat bahu Bu Merta turun sedikit, seperti baru memikul beban baru. Malam itu, Pak Ranu mengajak Fadil berjalan sebentar di depan rumah kontrakan. Angin membawa aroma garam dan sampah basah dari selokan, bercampur jadi satu. Pak Ranu berkata pelan, bahwa kota kecil punya cara menekan orang tanpa harus memukul. Kalimat itu menempel di kulit Fadil. Saat mereka kembali ke teras, ada kertas diselipkan di celah pintu. Bukan amplop, hanya kertas lipat tanpa nama, dengan stempel kantor. Bu Merta membukanya dan membaca cepat, lalu wajahnya mengeras. Ia menyerahkan kertas itu pada Fadil agar ia melihat sendiri. Surat itu memanggil Fadil untuk hadir besok pagi sebagai pihak yang dimintai keterangan. Tidak ada penjelasan panjang, hanya tanggal dan tanda tangan. Fadil menatap baris namanya,
sampai huruf-huruf itu seperti bergerak. Bu Merta hendak menghubungi Pak Ranu, namun Pak Ranu sudah berdiri di sampingnya. Rekaman bisikan membuat Fadil dan Bu Merta sadar, ada yang mengincar mereka. Lalu tekanan resmi datang dari kantor perizinan. Radio mulai terpecah dari dalam. Sementara Darsalatu dan prosedur membuat posisi Bu Merta semakin terjepit. Di bawah baris pemanggilan itu, Fadil menemukan catatan kecil dengan tulisan tangan yang menyebut jam siaran berikutnya. Pagi itu Fadil terbangun sebelum alarm ponsel bergetar, seolah tubuhnya sudah hafal ketegangan hari ini. Cahaya matahari belum penuh, hanya garis pucat yang menyelinap lewat celah tirai lusuh. Kertas panggilan di meja terlihat paling rapi di antara barang lain, seperti sengaja menunggu tatapan pertama. Fadil berdiri lama, menimbang apakah huruf-huruf di kertas itu akan berubah jika ia menunda membaca. Ia akhirnya membaca pelan, baris demi baris. Tanggal, jam, dan namanya tercetak jelas tanpa hiasan. Tidak ada kalimat pengantar atau penjelasan tambahan. Fadil melipat kertas itu kembali dengan hati-hati, lalu meletakkannya ke dalam map plastik bening. Bu Merta sudah bangun di dapur, menyiapkan air panas dan roti tawar di piring kecil. Gerakannya tampak tenang, tapi rahangnya mengeras ketika mendengar langkah Fadil. Ia menyodorkan sarapan tanpa banyak kata, lalu menuang air ke gelas. Uap tipis naik dan menghilang cepat. Fadil makan lebih cepat dari biasanya. Roti terasa kering di mulut, namun ia memaksa menelannya. Ia tidak ingin Bu Merta khawatir lebih jauh. Setelah itu, ia menyelipkan kertas panggilan ke dalam map plastik dan memasukkannya ke tas. Transisi suara datang dari luar rumah kontrakan. Ada sapu lidi menentuh tanah dan ember ditarik di selokan depan. Bunyi-bunyi pagi itu biasanya menenangkan. Pagi ini bunyi itu hanya menjadi pengingat bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Mereka berjalan menuju kantor perizinan dengan langkah lebih teratur daripada kemarin. Fadil memilih menatap sepatu Bu Merta agar pikirannya tidak melayang ke hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Angin membawa bau asin dari laut bercampur sisa sampah basah. Kota terasa seperti menahan rahasia yang tidak mau dibagi. Di depan gedung kantor perizinan, Pak Ranu sudah menunggu. Ia berdiri di bawah pohon peneduh, map tipis di tangan, wajahnya tetap netral. Ia hanya mengangguk singkat saat melihat mereka. "Kita dengarkan dulu," katanya pelan. Mereka masuk bersama dan melewati lorong sempit yang dindingnya dipenuhi pengumuman. Langkah mereka bergema pendek. Fadil merasakan tenggorokannya kering. Ia menarik napas panjang sebelum pintu ruangan pemeriksaan dibuka. Ruangan pemeriksaan lebih kecil dari ruang rapat kemarin. Di dalam hanya ada meja kayu, 2 kursi plastik, dan kipas dinding yang berderit pelan. Fadil duduk di ujung kursi, menempelkan punggung ke sandaran. Bu Merta berdiri di sampingnya dan memberi isyarat agar ia tetap tenang. Seorang pegawai mulai membaca pertanyaan satu persatu dari lembar kertas. Nada suaranya datar, seolah membaca resep masakan. Fadil menjawab dengan kalimat pendek, menyebut jam, posisi, dan apa yang tidak ia lakukan malam itu. Ia sengaja berhenti sebelum bercerita tentang bisikan dalam rekaman. Pertanyaan bergeser ke buku log dan rekaman. Fadil mengatakan buku log masih ditahan dan rekaman ada di ponsel. Pegawai mencatat cepat tanpa menatap wajahnya. Kipas dinding berderit lebih keras, memotong jeda yang canggung. Pak Ranu meminta izin menyampaikan catatan teknis. Ia menyebut pola gangguan yang muncul di jam konsisten dan bekas lem pada halaman buku log. Pegawai mengangguk sebentar, tapi ekspresinya tidak berubah. Catatan itu diterima sebagai tambahan, bukan sebagai penentu. Setelah pemeriksaan selesai, mereka diminta menunggu di luar. Fadil melangkah keluar dengan kepala terasa berat. Di lorong, ia menarik nafas panjang. Bu Merta menepuk bahunya sekali. "Kamu sudah rapi," katanya, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Mereka tidak langsung pulang. Pak Ranu mengajak mereka berpindah ke rumah pendengar yang menyimpan rekaman lama. Seorang ibu paruh baya menyambut dengan wajah ragu. Ia menunjukkan ponsel retak dan memutar audio gangguan siaran. Desis muncul, lalu potongan suara yang sama terdengar samar. Fadil merinding dan menelan ludah. Ia mengenali ritmenya, jeda pendek sebelum suara itu muncul. Pak Ranu meminta salinan dan mencatat jam serta lokasi kejadian. Transisi audio terdengar jelas dari sekitar rumah itu. Ayam berkokok bersahut-sahutan dan radio tetangga menyala pelan. Semua terasa biasa, namun bagi Fadil, setiap bunyi kini seperti potongan bukti. Bukti bertambah tapi belum menyatu.
Sore hari, mereka kembali ke rumah kontrakan dan menyusun urutan waktu di meja makan. Kertas-kertas berjajar rapi, jam ditulis besar dengan spidol. Fadil menghubungkan bunyi statik dengan jam mati panel. Bu Merta menandai celah yang masih kosong dengan garis tipis. Masalah muncul ketika saksi kunci tidak bisa dihubungi. Seorang relawan yang mendengar jelas malam itu tidak mengangkat telepon. Pesan yang dikirim terbaca tapi tidak dibalas. Waktu berjalan dan celah dalam kronologi terasa makin lebar. Pak Ranu menyarankan mereka menunggu sampai malam. Tekanan membuat orang diam, katanya pelan. Kalimat itu terasa berat di telinga Fadil. Ia menatap ponsel, berharap layar menyala dengan pesan baru. Malam datang dengan hujan tipis yang jatuh teratur. Suara rintik menutup jarak antara rumah dan jalan. Fadil dan Bu Merta duduk berhadapan tanpa banyak bicara, menunggu kabar. Jam dinding bergerak pelan, terdengar jelas. Telepon akhirnya berdering. Suara relawan itu terdengar gemetar dan terburu-buru. Ia berkata tidak bisa bicara lama dan menyebut keluarganya. Ia meminta waktu sambil berulang kali meminta maaf. Setelah sambungan terputus, ruangan kembali sunyi. Bukti ada di meja, tapi belum cukup kuat tanpa saksi utama. Bu Merta mengusap wajah dengan kedua tangan. Fadil menatap kertas-kertas yang belum menyatu. Pak Ranu berdiri dan berkata mereka tidak boleh berhenti di titik ini. Ia meminta Fadil menuliskan ulang kronologi dengan detail lebih kecil, termasuk bunyi dan jeda. Fadil mengangguk dan mulai menulis lagi dengan tangan yang mulai pegal. Transisi audio kembali muncul dari luar. Azan Isya terdengar jauh dan terpotong angin. Hujan menebal dan atap berisik. Fadil terus menulis meski pergelangan tangannya nyeri. Saat mereka hampir selesai, ponsel Bu Merta bergetar di atas meja. Ada pesan singkat tanpa nama. Isinya hanya alamat dan waktu, besok subuh. Tidak ada penjelasan atau tanda lain. Pemeriksaan resmi membuat posisi Fadil semakin jelas, sementara bukti bertambah tanpa pernah benar-benar utuh. Saksi kunci memilih diam, dan tekanan halus membuat semua orang berhitung sebelum bicara. Pesan tanpa nama itu menutup malam, menawarkan pertemuan subuh yang bisa menjadi jalan keluar atau jebakan. Subuh datang dengan udara dingin yang menempel di kulit dan membuat napas terlihat tipis. Fadil berdiri di tepi jalan sempit, memandangi alamat yang tertera di pesan tanpa nama. Tidak ada papan nama atau lampu teras, hanya rumah dengan tembok kusam dan pintu besi setengah terbuka. Ayam berkokok dari belakang rumah, lalu sunyi lagi seperti ditekan pagi. Bu Merta tiba lebih dulu dan memberi isyarat agar Fadil tetap di sampingnya. Mereka mengetuk sekali, menunggu beberapa detik, lalu mengetuk lagi dengan nada lebih pelan. Dari dalam terdengar langkah ragu dan suara rantai besi bergeser perlahan. Pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah lelaki yang mereka cari. Lelaki itu tampak lebih tua dari yang Fadil ingat terakhir kali. Matanya cekung, rambutnya berantakan, dan bahunya turun seperti menahan beban lama. Ia meminta mereka masuk cepat dan menutup pintu rapat di belakang. "Saya tidak punya banyak waktu," katanya pelan dengan napas pendek. Di ruang tamu kecil, radio tua menyala tanpa suara dan lampunya berkedip lemah. Jam dinding menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Lelaki itu duduk, mengusap wajahnya berulang kali lalu menatap lantai. Ia mengaku sebagai saksi yang mendengar jelas gangguan malam itu. Transisi suara datang dari luar rumah. Azan subuh berkumandang dari masjid dekat situ dan terpecah angin dingin. Lelaki itu menunggu sampai suara azan selesai sebelum bicara lagi. "Mereka datang ke rumah saya," katanya dengan suara lebih lirih. Ia bercerita tentang orang-orang yang mengingatkannya agar tidak ikut campur, tentang telepon tanpa nama yang masuk tengah malam, dan tatapan di ujung gang saat subuh. Ia menyebut keluarganya dengan suara bergetar dan berhenti beberapa kali. Fadil mendengarkan dengan dada berat dan tangan terkepal. Bu Merta bertanya, apakah ia bersedia memberikan kesaksian tertulis? Lelaki itu ragu lama, lalu mengangguk pelan tanpa menatap. Ia meminta satu hal, namanya tidak disebut di awal proses. Bu Merta menyetujui dengan catatan hukum yang jelas. Mereka meninggalkan rumah itu saat matahari mulai naik dan cahaya menembus sela atap. Jalanan mulai ramai oleh motor dan orang berangkat kerja. Fadil menoleh sekali ke belakang dan melihat pintu besi tertutup lagi. Rasa aman terasa rapuh dan sementara.
Di rumah kontrakan, Pak Ranu sudah menunggu dengan kopi hitam yang belum disentuh. Ia mendengarkan cerita mereka tanpa menyela dan tanpa ekspresi berlebihan. Sesekali ia mencatat jam, frasa, dan urutan kejadian. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Pak Ranu berkata mereka harus bergerak cepat sebelum narasi lain mengeras. Bukti harus disatukan dan disusun rapi agar tidak mudah dipatahkan. Ia menyebut 2 jalur yang mungkin ditempuh, hukum dan publik. Bumerta menatap Fadil, menimbang resiko di matanya. Sore itu mereka mengumpulkan relawan radio yang masih bertahan. Beberapa wajah terlihat tegang, beberapa ingin mundur, dan beberapa diam saja. Bumerta menjelaskan rencana singkat dan meminta kepercayaan tanpa janji berlebihan. Fadil duduk di sudut, mendengar namanya disebut sebagai bagian kunci. Transisi audio datang dari halaman belakang. Ada suara anak-anak bermain dan bola memantul di tanah keras. Bunyi itu terasa kontras dengan suasana rapat yang kaku. Fadil menelan ludah dan menunduk. Pak Ranu akhirnya bicara lebih banyak dari biasanya. Ia menjelaskan pentingnya transparansi, urutan waktu, dan konsistensi cerita. Ia menawarkan bantuan hukum dan jaringan yang bisa dipercaya. Tidak ada penjelasan tentang asal atau kepentingannya. Malam mendekat dan hujan turun sebentar lalu berhenti. Mereka menyiapkan pernyataan tertulis dan menyusun rekaman yang sudah dikurasi. Fadil memeriksa jam, level suara, dan kejernihan audio. Desi statik dibersihkan tanpa mengubah isi rekaman. Saat dokumen hampir siap, berita palsu mulai menyebar di beberapa grup warga. Video editan menuduh radio memeras dan memutar potongan suara keluar konteks. Nama Fadil disebut lagi dengan nada tuduhan. Telepon berdering tanpa henti, dan pesan masuk tubi-tubi. Bumerta menahan amarah dan meminta semua orang berhenti membalas. Ia tahu setiap balasan bisa dipelintir. Pak Ranu menyarankan satu langkah yang membuat ruangan hening. "Kita bicara di udara," katanya pelan. Mereka menunggu waktu yang tepat dengan lampu dipadamkan sebagian. Malam makin gelap dan angin bertiup pelan. Generator kecil disiapkan di luar ruangan. Lampu indikator di panel menyala stabil. Saat siaran dimulai, Fadil membaca pengantar dengan suara tenang meski dadanya berdebar. Ia menyebut kronologi secara runtut tanpa menyebut nama saksi. Rekaman diputar singkat dan jelas agar pendengar menilai sendiri. Di tengah siaran, Fadil melangkah ke mikrofon. Ia menyebut namanya sendiri dengan jelas dan tanpa nada tinggi. Ia menawarkan pertanggungjawaban penuh atas apa yang disampaikan. Udara di ruangan terasa hening. Saksi kunci akhirnya muncul dan bukti mulai disatukan, sementara tekanan berbalik menjadi gelombang yang lebih besar. Siaran langsung dipilih sebagai jalan berisiko untuk mematahkan fitnah yang menyebar cepat. Di luar studio, seseorang mengetuk pintu dengan keras, tepat saat suara Pak Ranu masih terdengar di udara. Ketukan itu terdengar lagi, lebih dekat dan lebih tidak sabar dari sebelumnya. Bumerta mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang di ruangan itu diam tanpa suara. Suara Pak Ranu masih mengalir di udara, lewat mikrofon, tenang dan tidak tergesa, seolah ketukan itu tidak ada. Fadil menelan ludah dan menatap pintu, mencoba menebak siapa yang berdiri di balik besi dingin itu. Ketukan berubah menjadi dorongan pelan pada gagang pintu yang sudah aus. Relawan yang duduk dekat panel berdiri dan melangkah ke sisi pintu dengan wajah tegang, tapi Bumerta menahannya dengan tatapan tegas. Fadil mendengar bunyi generator di luar, berdengung halus seperti napas mesin yang tidak pernah lelah. Di sela dengung itu, hujan sisa malam menetes dari talang dan jatuh teratur ke tanah. Pak Ranu menurunkan volume suaranya sedikit, tapi tetap terdengar jelas bagi pendengar radio. Ia berkata bahwa ia bertanggung jawab penuh atas pernyataan dan bukti yang akan dibuka kepada publik. Ia juga meminta siapapun yang merasa dirugikan untuk hadir besok pagi dalam forum terbuka agar semua bisa didengar. Fadil merasakan kalimat itu seperti pegangan, meski tangannya masih dingin dan basah oleh keringat. Ketukan berhenti tiba-tiba, tanpa tanda. Ada jeda panjang yang membuat semua orang menahan nafas. Transisi suara datang dari luar. Suara sandal diseret dan bisik pendek yang tidak jelas arahnya. Fadil membayangkan mata yang menempel ke celah pintu dan punggung yang merinding.
Bu Merta mengangguk pada relawan di sudut ruangan untuk menyiapkan ponsel merekam. Pak Ranu mengubah arah siaran, meminta pendengar tetap tenang dan tidak menyebarkan kebencian atau tuduhan liar. Ia mengulang kronologi singkat dengan bahasa sederhana, lalu memutar rekaman desis dan potongan kalimat. Ruangan menjadi hening, seolah semua orang mendengar ulang ketakutan mereka sendiri. Saat rekaman berakhir, pintu diketuk lagi, kali ini dengan ritme yang terdengar seperti kode. Bu Merta menarik nafas panjang dan akhirnya membuka pintu sedikit. Di ambang berdiri dua pria berseragam dan satu orang berpakaian biasa. Lampu senter mereka menyorot lantai dan membuat bayangan panjang di dinding. Salah satu pria berseragam meminta siaran dihentikan karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Bu Merta menjawab singkat bahwa mereka berbicara sesuai hak warga dan prosedur yang berlaku. Pak Ranu menoleh ke arah mikrofon dan berkata bahwa ada petugas hadir di studio. Ia mengundang mereka masuk agar semua transparan. Pria berseragam ragu sejenak, lalu melangkah masuk dengan wajah kaku. Orang berpakaian biasa menahan diri di luar. Matanya mengamati seperti mencari celah kesalahan. Fadil menatap tangan pria itu dan melihat telepon yang siap merekam juga. Udara di ruangan terasa seperti dipenuhi kamera dan telinga. Bu Merta meminta surat perintah atau dasar tertulis dengan nada tetap. Pria berseragam mengeluarkan map, tapi gerakannya lambat, seolah tidak yakin dengan isinya. Pak Ranu mendekat ke meja dan meminta dibacakan keras-keras agar terdengar di siaran. Permintaan itu membuat petugas menatapnya, lalu menelan ludah. Transisi audio muncul dari radio monitor kecil di sudut ruangan. Ada dengung halus dan napas pendengar yang menunggu. Fadil sadar siaran mereka masih berjalan dan tidak boleh kacau. Ia menahan diri untuk tidak berkata apapun, hanya memeriksa level suara agar mikrofon tidak menangkap bisik yang bisa dipelintir. Pak Ranu meminta izin berbicara langsung kepada petugas. Ia menyebut nama lengkapnya sekali lagi dan menunjukkan kartu identitas dari map tipisnya. Bu Merta melihat sekilas dan wajahnya berubah sedikit, seperti baru memahami sesuatu yang lama disimpan. Petugas berseragam mengucap tipis dan menurunkan mapnya perlahan. Pak Ranu tidak mengancam, tapi kata-katanya tegas dan rapi. Ia meminta petugas memeriksa bukti yang telah mereka siapkan sebelum memutuskan penghentian. Ia juga menyebut adanya laporan teknis independen tentang sabotase panel pemancar. Fadil menatap Pak Ranu dan merasa ada lapisan baru yang belum ia kenal sepenuhnya. Petugas akhirnya meminta siaran diakhiri dalam 10 menit, dan besok semua pihak harus hadir di kantor. Pak Ranu mengangguk dan menyetujui, lalu meminta satu hal tambahan. Ia meminta buku log yang ditahan dikembalikan malam itu juga sebagai bagian transparansi. Petugas saling pandang dan berkata mereka akan mencoba. Setelah petugas pergi, ruangan meledak dalam napas lega yang ditahan sejak awal. Bu Merta menutup pintu, mengunci, lalu bersandar sebentar di baliknya. Fadil merasa kakinya lemas dan ia duduk di kursi plastik. Generator di luar tetap berdengung, mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Pak Ranu menatap semua relawan yang masih bertahan. Ia berkata siaran malam ini bukan untuk menang hari ini, tapi untuk membuka pintu esok hari. Ia meminta semua orang tidur dan menjaga diri, lalu memberi tugas sederhana agar besok tidak kacau. Fadil diminta menyiapkan urutan bukti dan salinan rekaman. Malam makin larut, dan hujan turun lagi sebentar, lalu berhenti. Transisi suara datang dari kipas yang berdecit ketika listrik stabil beberapa menit. Fadil menyusun kertas, menandai jam, dan membuat daftar ringkas agar mudah dibaca. Bu Merta menyiapkan termoskopi dan menenangkan relawan yang masih gemetar. Menjelang subuh, pesan masuk dari nomor kantor perizinan. Mereka diminta datang lebih pagi dari jadwal semula. Bu Merta membaca pesan itu 2 kali dan menarik napas. Ia mengangguk pada Pak Ranu tanpa banyak kata. Fadil merasakan perutnya mulas, tapi ia berdiri juga. Pagi berikutnya, mereka tiba di kantor perizinan dengan map yang kini lebih tebal. Di halaman sudah ada beberapa warga yang menunggu sejak awal. Ada ibu yang kemarin memberikan rekaman, ada pedagang kecil, ada supir angkot, dan ada mahasiswa. Mereka berdiri tanpa spanduk, hanya membawa ponsel dan mata yang siap mendengar. Darsalatu muncul dari pintu samping dengan senyum tipis yang sama. Ia melihat kerumunan itu dan cepat menata wajahnya. Ia mencoba bicara duluan tentang ketertiban dan aturan. Bu Merta menjawab bahwa mereka datang membawa bukti dan saksi, bukan debat kosong. Forum dibuka di ruangan besar yang biasanya dipakai rapat resmi. Transisi suara datang dari pendingin ruangan dan kursi yang digeser.
Pak Ranu meminta sesi dicatat dan direkam oleh semua pihak, agar tidak ada yang hilang. Petugas menyetujui dengan syarat rapi dan tertib. Fadil diminta memutar rekaman pertama, dan menyebut waktu dengan jelas. Ia melakukannya dengan tangan yang lebih stabil daripada hari-hari sebelumnya. Desis terdengar, dan potongan kalimat muncul jelas. Beberapa orang saling menatap, karena mereka pernah mendengar suara serupa. Pak Ranu lalu menunjukkan laporan teknis tentang kabel yang dilepas rapi dan segel yang tidak rusak. Ia tidak menyebut pelaku, hanya menyebut pola dan kesempatan. Bu Merta menambahkan kronologi audit dan pengambilan buku log. Fadil melihat Darsa mengetuk meja pelan, sebagai tanda tidak nyaman. Saksi kunci akhirnya masuk dengan wajah pucat dan mata gelisah. Ia duduk di kursi paling ujung dan memegang kertas kesaksian yang sudah ditandatangani. Ia berbicara singkat tentang suara yang ia dengar dan tekanan yang ia terima. Ruangan mendadak sepi, bahkan pendingin ruangan terasa berhenti. Darsa mencoba memotong pembicaraan, tapi salah satu warga bertanya langsung tentang alasan buku log ditahan. Pertanyaan lain menyusul, lebih tajam dan lebih rapi. Petugas berseragam mulai menjaga nada, tapi arus sudah bergerak. Fadil merasakan keberanian yang menular di ruangan itu. Pak Ranu akhirnya menjelaskan alasan ia ikut campur tanpa membuka semuanya. Ia berkata pernah hidup dari suara radio seperti ini ketika ia tidak punya apa-apa. Ia menyebut radio komunitas sebagai jalur keselamatan bagi banyak orang kecil. Ia meminta proses dihentikan sampai investigasi selesai dan radio boleh siaran kembali dengan pengawasan. Petugas perizinan meminta waktu untuk bermusyawarah. Mereka keluar sebentar, meninggalkan ruangan dalam bisik tegang. Transisi suara muncul dari luar, suara hujan rintik dan langkah sepatu cepat. Bu Merta menggenggam tangan Fadil sebentar, lalu melepas. Ketika petugas kembali, mereka membawa buku log yang sempat ditahan. Map itu diletakkan di meja tanpa banyak kata. Mereka menyatakan pemancar boleh hidup kembali dengan catatan pemeriksaan lanjutan dan perlindungan saksi. Bu Merta menutup mata sebentar, menahan tangis yang tidak ingin jatuh di depan umum. Di luar gedung, warga berkumpul dan membicarakan langkah berikutnya. Beberapa menawarkan bantuan listrik, beberapa menawarkan tempat aman untuk saksi. Fadil berdiri di sisi Bu Merta dan merasa dadanya hangat. Ia belum menang besar, tapi ia tidak sendirian lagi. Saat mereka pulang, Pak Ranu berjalan di belakang dan memanggil Fadil pelan. Ia menyerahkan sebuah kartu kecil dengan nomor dan alamat kantor. Ia berkata Fadil punya bakat menjaga detail dan ketenangan. Ia menawarkan beasiswa kursus teknik audio dan kesempatan magang yang sah. Fadil memegang kartu itu dengan tangan yang masih gemetar. Ia ingin bertanya siapa sebenarnya Pak Ranu, tapi kalimatnya tertahan. Bu Merta menatap Fadil dan tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah hari-hari panjang. Angin membawa bau laut yang lebih bersih. Malamnya, radio komunitas kembali menyala dengan suara kipas yang familiar. Fadil duduk di depan panel dan membuka buku log yang telah kembali. Di halaman tengah, bekas lem terlihat jelas, dan potongan catatan yang sempat ditutup kini terbaca. Fadil menatap tulisan itu, dan ponselnya bergetar dari nomor lama. Siaran langsung memaksa semua pihak bergerak ke forum terbuka. Lalu bukti teknis dan kesaksian membuat radio mendapat izin siaran kembali. Fadil menerima peluang baru yang lahir dari dukungan warga dan keberanian menyusun bukti rapi. Pesan baru itu hanya berisi 2 kata, dan salah satunya adalah nama Darsa.